Tapi kalau divisi teknis itu kalau ibarat guru olahraga gitu kan, harus menguasai semua. Sampai KPPS-nya langsung juga kita pernah kumpulkan kan. Di salah satunya di satu stadion kita jemput bola ke KPPS-nya langsung, juga yang capek gitu kan, banyak juga yang pingsan gitu, pengen sih KPU gitu kan gitu ya. Jaga bersama tentang hak kewajiban pemilu berkualitas, butuh pemahaman, satu suara berharga untuk masa depan, suara rakyat menjaga kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi dalam podcast KPU Kabupaten Purwakarta, Cakrawala Kepemiluan. Obrolan santai seputar kepemiluan yang informatif dan terpercaya. Bersama saya, Alfi, yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Baik, pada episode kali ini kita kedatangan divisi yang mempunyai tugas dan fungsi yang banyak dan sangat kompleks, yang sangat mempunyai andil besar ya dalam tahapan, mulai dari awal tahapan sampai dengan akhir tahapan, yaitu divisi teknis penyelenggaraan. Selamat datang Bapak Rifan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Alpi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya sudah bersedia meluangkan waktunya pada sore ini untuk datang, dan kayaknya ini kali pertama ya Pak datang di studio podcast KPU Kabupaten Purwakarta. Pertama kali. Jadi jangan seterus-terusnya. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Oke, siap Bapak. Pak, kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih Pak. Boleh nggak Bapak perkenalan sedikit dan mengulas singkat nih Pak, apa perjalanan karir Pak Rifan di dunia kepemiluan itu khususnya? Ya, makasih Mbak Alpi yang hari ini paling cantik ya hostnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Dani Ramadan. Alhamdulillah saya sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dari 2022 ya, 2020 sampai 2028. Mungkin pengalaman di kepemiluan itu saya dari tahap bawah sekali ya. Pernah jadi ke PPS, pernah jadi PPK sampai tingkat hari ini di kabupaten. Itu perjalanan singkat sehingga saya bisa jadi ketua divisi teknis di kabupaten berasal dari bawah. Oh, oke, siap. Berarti sudah pernah ya Pak ya mengalami sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mungkin tingkat TPS aja yang belum ya Pak ya. Oke, tadi sebelum karena KPPS belum, Bapak langsung ke tingkat KPU Kabupaten ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oke Pak, langsung saja kita ke pertanyaan. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, apa sih yang dimaksud divisi teknis penyelenggaraan itu? Oke. Divisi teknis penyelenggaraan itu sebenarnya simpel kerjanya. Cuman hanya mengatur, melaksanakan atau mengendalikan. Tapi setelah semua ditelusuri, divisi teknis itu adalah jantungnya penyelenggaraan pemilu. Kalau misalkan digaris besarkannya lagi, setiap kegiatan apa yang ada di kepemiluan pasti itu ada divisi teknis. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, pasti bedah lagi ternyata semua ada divisi teknis. Oke, berarti ya benar ya yang tadi saya katakan, jadi divisi teknis itu sangat andil dari awal tahapan sampai akhir ya. Menarik nih Pak, divisi teknis sebagai jantungnya penyelenggaraan pemilu. Nah, berarti kalau nggak ada divisi teknis bisa dikatakan nggak akan bisa ya Pak ya. Selanjutnya pengalaman Bapak nih selama kurang lebih 3 tahun lebih ya menjabat sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan. Nah itu gimana Pak pengalaman selama 3 tahun berjalan ini? Ya, makasih Mbak Api ya. Terkait divisi teknis itu tadi saya juga sudah jelaskan ya. Kalau misalkan berbicara tadi menyinggung, kalau nggak ada divisi teknis tidak bisa berjalan, gitu juga kan gitu loh. Tapi juga hampir 80% harus ada divisi teknis. Kenapa divisi teknis? Karena ya tadi sudah saya jelaskan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus juga dihandle. Karena
di KPU ini ada 5 divisi kan ya. Salah satunya keuangan, yang mengatur keuangan, fokus keuangan itu ada divisi data, fokus di divisi data, divisi hukum, fokus di divisi hukum, dan divisi sosialisasi dan fokus di divisi sosialisasinya. Tapi kalau divisi teknis itu kalau ibarat guru olahraga gitu kan, harus menguasai semua gitu kan. Lebihnya spernya lebih luas yang di divisi teknis itu. Makanya pengalaman di divisi teknis itu ya benar-benar harus menguasai minimal semua divisi-divisi kita hafal gitu ya. Tugasnya divisi ini apa, tugasnya divisi ini apa. Makanya tugasnya ya tadi penggerak. Salah satu di kepemiluan ya tadi yang disebutkan pertama yaitu jantungnya pemilu. Saya simpulkan sedikit ya kan, sesuai PKPU tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, itu tugas divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu sangat banyak ya Pak. Beberapa itu ada pengusulan daerah pemilihan, verifikasi parpol, sampai penetapan hasil. Nah, di sini Pak untuk bisa dijelaskan nggak perbedaan antara pencalonan perseorangan dengan pencalonan yang diusulkan oleh partai politik itu apa sih Pak? Iya, makasih Mbak Hapi nih terkait masalah pencalonan itu kan ada 2 jalur kan. Jadi masyarakat juga perlu tahu. Jadi salah satunya kalau untuk pencalonan perseorangan, pertama pencalonan perseorangan itu hanya berlaku pada pemilihan kepala daerah dengan DPD, perwakilan daerah ya. Terus kalau misalkan DPR, DPRD kabupaten, provinsi, RI itu harus wajib pakai kendaraan politik yaitu dengan mempunyai benderanya partai politik. Itu perbedaan yang dua. Selain itu perseorangan itu, ini perbedaan antara perseorangan dengan apa tadi di kendaraan politik ya. Kalau perseorangan itu dengan secara sadar gitu kan, ingin mencalonkan diri sebagai misalkan kepala daerah atau DPD RI ya kan, itu dengan datang sendiri tanpa perantara apapun, tanpa aturan apapun. Misalkan suatu contoh yang harus wajib itu kan tetap harus ada yang namanya dukungan berarti ya. Harus ada dukungan yang ditentukan oleh aturan yang dibuat oleh KPU. Misalkan salah satunya contohnya masyarakat minimal harus tahu karena DPT di Kabupaten Purwakarta itu ada 750 sekian gitu kan. Jadi kalau di aturannya itu kan yang dibuat oleh KPU itu sendiri minimal itu 7,5% dari jumlah DPT tersebut harus ada dukungan untuk perseorangan. Salah satunya dibuktikan oleh KTP yang mendukung gitu kan. Kalau misalkan di pencalonan yang diusung oleh partai politik, kepala daerah, DPRD kabupaten, provinsi yang lainnya, itu salah satunya harus mengikuti aturan partai politik dulu kan gitu ya, dari mulai penjaringan gitu kan, kecocokan atau aturan partai yang ditentukan juga minimal. Misalkan kalau misalkan di wakil bupati, ya bupati salah satu contohnya di kabupaten itu minimal harus ada dukungan dari DPRD kabupatennya tersebut minimal 20% ya. Itu dari jumlah kursi di daerah tersebut. Nah, itu perbedaan antara calon perseorangan dengan calon yang diusung oleh partai politik. Jadi begitulah spesifiknya dari perbedaan antar pencalonan. Jadi menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya nih Pak, di tahapan pemilihan kemarin 2024 itu apakah ada Pak pencalonan perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Purwakarta dan ada berapa banyak pasangan calon yang diusulkan oleh parpol yang mendaftar ke KPU Kabupaten Purwakarta? Melihat daripada sejarahnya khususnya Kabupaten Purwakarta selalu ada calon perseorangan. Oh gitu. Malvi. Jadi kemarin juga kita sampai detik-detik terakhir itu ada yang namanya mengajukan diri dari calon perseorangan walaupun ketika kita di administrasinya nggak lolos ya karena jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat, tetapi minimal ya tadi sejarah di Kabupaten Purwakarta selalu ada calon perseorangan. Kalau tahun yang sebelumnya
kemarin 2018 ya, 2019 itu alhamdulillah lolosnya karena memenuhi syarat. Kalau misalkan kemarin di eh, pemilu kemarin di pilkada kemarin itu hanya sampai administrasi pencalonan saja, si calonnya saja yang lolos. Untuk jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat karena jauh daripada yang ditentukan oleh aturan KPU. Gitu. Berarti untuk calon perseorangan kemarin belum sampai ke tahapan verifikasi apa faktual ya Pak, verifikasi Betul, faktual untuk betul, ke masyarakat langsung betul. belum sampai ke tahapan itu ya Pak. Lalu tadi untuk pertanyaannya apa pencalonan yang diusulkan oleh partai politik itu ada berapa calon Pak yang mendaftar ke KPU Kabupaten Purwakarta? Ya kemarin karena calonnya itu ada 4 ya, Oh, itu yang diusung oleh partai politik ya khususnya. Kalau misalkan kemarin jadi mah dengan perseorangan mungkin jadi 5 ya. Karena yang mungkin kemarin yang diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat itu hanya 4 pasangan calon gitu ya. Tapi alhamdulillah antusiasme untuk membangun Kabupaten Purwakarta ya sangat bagus gitu kan. Yaitu yang 4 calon lah gitu, 4 pasangan calon yang diusung oleh salah satu partai politik yang terverifikasi ya. Kayaknya tadi saya kurang jelaskan karena partai politik yang tidak mempunyai di parlemen khususnya di DPRD yang tidak terverifikasi, misalkan yang tidak mempunyai kursi itu tidak bisa mengusung, hanya bisa mendorong saja gitu kan, dia bergabung saja. Dia harus mempunyai jumlah kursi yang ada di parlemen, di DPRD. oke. Jadi untuk pasangan calon yang mencalonkan ya kemarin ada 4 pasangan calon ini tentunya ini ya Pak menimbulkan lumayan banyak dinamika gitu ya. Nah, dinamika-dinamika apa saja sih Pak yang terjadi pada saat tahapan pencalonan khususnya kemarin pada saat pemilihan 2024 ini? Ya, banyak sekali ya kalau misalkan dijelaskan terkait dinamika dari pasangan calon itu ya tadi tugas kita sebagai penyelenggara ya. Kadang-kadang yang dicetuskan yang di luar sana ya kita salah satunya menyelenggarakan dan melayani khususnya ya gitu pasangan 4 calon. Kadang-kadang kita juga sebagai divisi teknis saya pengalaman kemarin juga banyak juga menjemput terkait masalah aturan gitu kan. Banyak juga yang telat karena di kepemiluan itu juga ada yang namanya tahapan, yaitu yang nggak bisa juga lewat waktu. Jadi kita juga dikejar waktu. Misalkan tahapan hari ini verifikasi data, tahapan yang kedua misalkan pengumpulan data, yang terakhir kita juga memantau gitu kan. Misalkan salah satunya dari dana kampanyenya gitu yang seperti itu. Jadi alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan kemarin terkait masalah tahapan walaupun ya tadi 4 pasangan calon itu sangat sangat lumayan menguras lah ya kita menjelaskannya harus banyak. Ya karena juga ke partai politiknya juga kita harus banyak menjelaskan terkait masalah aturan yang harus ditempuh oleh pasangan calon tersebut. Poin itu ya. Nah ini kita masuk ke terkait tahapan tungsura ya, tungsura itu pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi ya gitu, rekapitulasi hasil dari pemungutan suara itu tadi. Nah Pak, di tahapan tungsura ini ya, khususnya di tingkat bawah itu, lebih banyak andil dari ad hoc ya, di tingkat KPPS ya, di tingkat TPS gitu dalam hal karena mereka yang bertugas pada saat pemungutan ya, penghitungan pada saat hari H, seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak, upaya dan strategi di divisi teknis itu untuk mentransfer ilmu maupun informasi-informasi yang didapat dari KPU RI atau, yang sesuai dengan peraturan ya, peraturan KPU atau perundang-undangan yang lainnya, agar, sampai ke tingkat ad hoc atau KPPS itu sama semua rasa pemahamannya. Nah, itu seperti apa Pak, strategi dan upayanya? Ya, salah satunya mungkin ya, terkait masalah tungsura ini memang selalu jadi problem yang di tingkat bawah. Salah satunya dari KPPS karena bukan jumlah waktunya pembentukan KPPS ini cukup singkat gitu kan. Hanya dibentuk sekitar 2 bulan saja. Jadi gimana strateginya divisi teknis ini untuk
khususnya keberhasilan di KPPS tersebutnya. Dari KPU RI sendiri banyak sekali yang dikaji lah terkait masalah KPPS ini, salah satunya dari umur ya, mungkin yang mulai sepuh atau orang tua mungkin juga hari ini banyak harus regenerasi biar cepat lah gitu ya, terutama di urusan, bukan dalam artian urusan pemahaman. Saya kira kalau di urusan pemahaman, urusan pengalaman, saya yakin yang eee, sepuh yang sudah berumur ini mungkin pengalamannya lebih banyak. Cuman kadang-kadang kan ini menguras waktu, menguras fisik, juga menguras pikiran. Mungkin yang muda ini juga harus ditingkatkan gitu. Nah, gimana caranya untuk KPPS dengan spare waktu yang mungkin 2 bulan gitu kan, kita menggodok yang salah satunya PPK-nya. PPK-nya kita beri pemahaman terkait nanti penghitungan suara. Itu juga dari PPK-nya juga ada yang namanya pelatihan-pelatihan ke PPS, biar PPS-nya juga keren-keren gitu untuk menyapanya ya ke PPS-nya. Nah, salah satunya, tapi kita divisi teknis kabupaten pun pada akhirnya kita jemput bola ke KPPS-nya langsung. Sampai ke PPS-nya langsung juga kita pernah kumpulkan. Di salah satunya di satu stadion ya, khususnya di Kabupaten Purwakarta, itu kita kasih pemahaman, kasih motivasi, kasih suplemen biar keberhasilan khususnya di Kabupaten Purwakarta itu kita coba lihat saja gitu kan. Hampir 70% lebih, bahkan 80% yang kemarin kita jumlah khususnya pemilih ya, banyak ketertarikan di kepemiluan ini ya, kita cukup bagus ya untuk pembimbingan di tingkat bawah khususnya KPPS. Selanjutnya nih Pak, penggunaan Sirekap nih Pak. Nah, kemarin juga KPU Kabupaten Purwakarta juga menggunakan Sirekap dalam pelaksanaan rekapitulasi ya Pak. Nah itu menurut Bapak sebagai Ketua Divisi Teknis nih, seberapa berdampaknya sih Pak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi, dan manfaatnya itu seperti apa, dan selanjutnya apakah ini akan bisa nih dipakai lagi nih untuk tahapan nanti selanjutnya juga? Karena zaman hari ini zaman digitalisasi, zaman juga yang namanya media sosial, mau tidak mau KPU sendiri juga harus upgrade, harus segala sesuatu mengikuti zaman juga. Ya ini salah satunya Sirekap ini ya tadi adalah alat bantu sebenarnya gitu kan. Dari awal juga alat bantu, gimana caranya KPU ini juga bisa terbuka mungkin. Salah satunya hari ini siapa sih yang nggak punya yang namanya alat digital, di mana Sirekap ini di dalamnya adalah merekapitulasi hasil, mendokumentasikan hasil gitu kan. Jadi masyarakat bisa lihat langsung hasilnya seperti apa gitu kan. Walaupun bahasanya namanya alat bantu, tapi masyarakat juga kadang-kadang yang suka males gitu kan, melihat hasil datang ke KPU ataupun apa, sekarang bisa lihat di medsos, hasilnya seperti ini gitu kan. Oh, ternyata bisa langsung diakses gitu kan. Bisa di rumah masing-masing ataupun misalkan datang ke kantor KPU. Jadi sangat penting khusus penggunaan alat bantu ini hari ini karena kita juga harus mengikuti zaman kan. Iya. Iya. Jadi dengan adanya Sirekap juga sangat membantu dan sangat layak untuk dimanfaatkan Sangat, kembali ya Pak nanti sangat, di tahapan selanjutnya. harus dikembangkan lebih bagus lagi. Oke, mungkin sekarang juga KPU RI sedang berusaha nih Pak Betul, untuk betul. terus mengembangkan Iya. Sirekap ini agar lebih oke lagi di dalam penggunaannya Betul. nanti. Siti, oke. Lalu Pak, untuk di tahapan tungsuran nih Pak, ada nggak sih Pak, apa namanya, cerita menarik nih pada saat tahapan tungsura atau penghitungan ataupun pada saat rekap, kira-kira ada cerita yang menarik? Di penghitungan suara ini kan kadang-kadang di kita tuh KPU kabupaten tuh juga katanya KPU kabupaten hanya menerima saja. Tapi faktanya kita pas di penghitungan suara kita juga turun kan ke lapangan ya. Banyak sekali cerita-cerita menarik di bawah sana juga terkait misalnya rekapitulasi itu banyak juga yang capek. Itu kan banyak juga yang pingsan gitu pas penghitungan suara teh, banyak juga yang deg-degan gitu kan. Tapi sejauh itu juga pas penghitungan suara itu alhamdulillah berjalan lancar. Di semua titik
khususnya di Kabupaten Purwakarta itu banyak keberhasilan yang bagus lah terkait masalah Sirekap. Lalu Pak, untuk selanjutnya nih Pak, kesibukan divisi teknis penyelenggaraan ini di masa 0 tahapan apa aja sih Pak? Kan katanya ada yang bilang kan, KPU nih ngapain nih kalau nggak ada tahapan. Nah, khususnya ini divisi teknis penyelenggaraan nih Pak. Apa aja kesibukannya di masa 0 tahapan ini? Ya, karena kita juga kadang-kadang selalu ditanya ya, setelah pasca pemilu itu ngapain sih KPU gitu kan gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu menyiapkan pemilihan khususnya pemilu kada ataupun pemilihan presiden seperti itu juga kita harus menyiapkannya tahapannya itu 2 tahun sebelum ya, 2 tahun sebelum daripada pemilihan. Nah, makanya kalau misalkan dihitung-hitung kita setelah pasca pemilu itu juga capeknya auzubillah kan gitu ya. Sebelumnya juga capeknya auzubillah, sesudahnya juga kita capeknya auzubillah karena ya tadi banyak evaluasi, terus banyak tahapan yang juga harus dibereskan. Terus tadi tanya apa sih kegiatannya pasca pemilu gitu kan. Ketika tidak ada pemilu di non tahapan itu ya salah satunya evaluasi. Terus juga verifikasi, khususnya di data ya, khususnya di parpol, karena kita ya kalau di divisi teknis itu kan ada namanya aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, yang mana partai politik juga harus mengupgrade gitu ya, dari kepengurusan gitu kan, dari jumlah dukungan ataupun dari logo dari segala macam itu harus upgrade. Khususnya ada terverifikasi karena aturan-aturan partai itu sendiri juga harus benar-benar terverifikasi khususnya di kepemiluan yang nanti akan datang gitu kan. Yang mana pemutakhiran data khususnya di verifikasi partai politik itu kita dibagi 2 semester. Oh, jadi berkala setiap Berkala. semester ya Pak? Iya. Semester pertama itu dari bulan Januari, Februari sampai bulan Juni ya. Itu semester pertama. Nah, itu di sana ada perbaikan struktural partai politik segala macam di situ informasinya. Terus semester 2 yang dilanjut dari Juli sampai Desember itu semester 2. Terus selain itu juga masyarakat juga harus tahu, pemirsa juga harus tahu. Biasanya khususnya KPU kabupaten ya ini khususnya ada juga AW mungkin ya. Memang di DPRD kabupaten ya khususnya misalkan ada yang meninggal, mengundurkan diri ataupun diganti ya khususnya di jangka waktu tersebut itu tugas divisi teknis juga kan yang memverifikasi, yang melihat data-datanya seperti apa juga itu di divisi teknis. Kalau kegiatannya seperti itu juga kita kan banyak rapat terkait evaluasi seperti itu biar nanti di sebelum kepemiluan tuh 2 tahun sebelum pemilihan kita sudah siap fine. Siap. Jadi kesibukannya itu untuk pemutakhiran dan juga PAW ya Pak. Lalu Pak untuk sejauh ini nih, ini berarti masuk di semester 1 ya untuk pemutakhiran partai politik. Nah, sejauh mana Pak progres di pemutakhiran partai politik saat ini di Kabupaten Purwakarta itu? Oke. Sejauh ini khususnya kabupaten yang masih terdaftar di SIPOL itu masih yang kemarin mengikuti kepemiluan kemarin ya yang 18 partai. Belum ada muncul yang namanya partai-partai baru. Kalau misalkan melihat nasional gitu kan, di berita-berita banyak partai bermunculan gitu ya. Kalau di pusat itu ada sekitar 73 partai politik yang sudah masuk di aplikasi SIPOL gitu kan. Nah, atau untuk khususnya kabupaten sejauh ini masih belum ada yang namanya partai politik yang baru. Masih yang kemarin mengikuti kontestasi di kepemiluan kemarin belum ada laporan daripada khususnya partai politik yang baru yang masuk ke sistem informasi partai politik khususnya di KPU Kabupaten Purwakarta. Berarti Pak sejauh ini masih sesuai dengan
peserta pemilu yang kemarin ya Pak, Betul, sebanyak 18 partai betul, politik. betul. Oke. Lalu Pak, untuk, tantangan nih Pak, tantangan terbesar sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan. Kan ini divisi teknis lumayan kompleks nih Pak, sebenarnya pasti ada tantangan-tantangan yang lumayan lah. Nah, tantangan terbesar yang, selama menjabat sebagai ketua divisi teknis itu apa? Baik tantangan pada masa tahapan maupun pada masa non tahapan. Itu. Ya, salah satunya mungkin, eee, yang paling utama itu badan harus disiapkan. Itu kan, Harus harus ya? fit badannya itu karena tadi, kita sebagai penyelenggara pemilu, yaitu khususnya KPU itu harus mengikuti segala segala macam bentuk aturan dan tahapan gitu kan. Di tahapan ini kadang-kadang kita juga dikejar-kejar waktu ya, khususnya misalkan tahapan pertama 1 bulan itu harus beres. Tahapan yang kedua, bahkan 2 minggu itu harus beres. Ini kadang-kadang kita juga harus benar-benar menguasai segala sesuatu macam bentuk yang keluar dari aturan kan gitu ya. Kita harus cepat dan bergerak aktif, khususnya pengalaman yang kemarin gitu harus ditingkatkan kembali, bahkan lebih ekstra lagi untuk ya tadi kepercayaan publik juga bisa meningkat kembali atau khususnya lebih bagus lagi untuk khususnya penyelenggaraan yang kemarin yang belum kelihatannya belum maksimal kan gitu ya. Jadi banyak sekali khususnya divisi teknis ya khususnya itu harus menguasai semua medan gitu ya. Semua medan-medan yang harus khususnya misalkan yang paling terjal itu pas hari H-nya kita harus speed lah. Itu paling pengalaman yang kemarin harus ditingkatkan kembali. Paling itu ya. Oke, lalu Pak, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa sih Pak pesan Pak Rifan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan ini untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta? Untuk sahabat masyarakat Kabupaten Purwakarta, pemilu adalah pesta demokrasi dan hak kita untuk menentukan masa depan daerah maupun negara, di mana di bilik suara itu yang menentukan arah masa depan kesejahteraan khususnya daerah Kabupaten Purwakarta. Kami berkomitmen sebagai KPU menjalankan khususnya luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, yang mana masyarakat di sana ikut andil juga terkait masa depan khususnya Kabupaten Purwakarta. Dan kami berkomitmen agar di pemilihan pemilunya bersikap yang tadi yang saya sebutkan, hingga terciptanya masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta mempunyai pemimpin-pemimpin yang visioner, yang bagus, yang membawa khususnya daerah Kabupaten Purwakarta lebih baik, lebih bagus, lebih sejahtera, dan kita menikmati semua khususnya yang tadi mengikuti pemilihan umum. Jadi jangan pasif ya gitu ya. Kita harus aktif di khususnya perpolitikan dan kepemiluan ini. Luar biasa sekali ya closing statement dari Pak Rifan ini. Jadi mengajak seluruh warga masyarakat Purwakarta untuk aktif dalam proses demokrasi 5 tahunan ini. Jangan pasif karena keaktifan dari masyarakat Purwakarta ini akan berpengaruh terhadap kualitas gitu ya Pak, kualitas pimpinan nanti yang akan memimpin Kabupaten Purwakarta. Baik, teman pemilih, sekian, perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah mengulas ya, terkait, tugas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan mulai dari pencalonan, tungsura, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi, serta tadi kita juga, dijelaskan oleh Pak Rifan juga terkait, sistem aplikasi yang bernama Sirekap dan juga Sipol ya. Dan pada saat, masa tahapan ini juga Divisi Teknis, masih mempunyai kesibukan yaitu, pemutakhiran, data partai politik dan juga selalu standby apabila ada
PAW dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Baik, terima kasih ya Pak Rifan atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat yang bisa membuat teman pemilih ini sedikit tercerahkan ya dengan informasi dari Pak Rifan ini. Dan Sobat Calakan, semoga perbincangan hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan terkait pentingnya divisi teknis penyelenggaraan ini sebagai jantungnya pemilu. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube KPU Kabupaten Purwakarta dan jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kabupaten Purwakarta. Saya Alfia Rahmawati sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara berharga